Nah, kenalin bro, nama bocil cantik ini adalah Elizabeth. Dia diculik sama bapak-bapak genit dan disekap selama 10 hari. Si Elizabeth kemudian mencoba untuk kabur dong. Dan bagaimana cara dia kabur dari bapak-bapak tersebut, pastinya sangat seru dan wajib untuk kalian tonton. Nah, di awal film, kita diperlihatkan tuh suasana kelas yang sangat produktif. Sampai muncul dua orang bapak-bapak yang memanggil teman kelas Elizabeth bernama Lucy, entah untuk tujuan apa. Nah, kalian harus ingat-ingat ya sama anak ini. What are you supposed to ask about with Lucy? Nah, Elizabeth kemudian pulang ke rumahnya. Di sana ada adiknya tuh bernama Bobby. Dia kemudian menelepon ibunya cuma untuk memberitahu kalau dia dan adiknya sudah pulang ke rumah. Si Elizabeth ini adalah remaja yang baru puber guys. Dan pas malam harinya kita diliatin tuh seseorang yang sedang menggali tanah. Nah, besok paginya, ayah Elizabeth terlihat pergi berburu guys. Sementara Elizabeth seperti biasa, sekolah seperti anak-anak pada umumnya. Si Elizabeth kan emang lagi puber-pubernya tuh. Dan saat maskaranya tertinggal di rumah, dia sampai meminta ibunya putar balik. Dan si ibu berkata kalau mereka sudah terlambat. My mom is stupid. Nah, si Elizabeth juga ternyata punya seorang pacar guys. Dia sering ngajak Elizabeth buat ngerokok. Bahkan nitip daun haram di tas Elizabeth. Pas udah mau nyampe rumah, si Elizabeth kemudian dipanggil tuh oleh seorang bapak-bapak yang mengaku kalau dia polisi. Dan berkata kalau di rumah Elizabeth ada sebuah pelanggaran. What's that? Nah, si Elizabeth kemudian dibawa sampai menyeberangi sungai itu. Sementara di dalam rumahnya, si ibu menelepon dan si Bobby berkata kalau Elizabeth belum pulang. Awalnya sih mereka belum berpikiran negatif ya, sampai beberapa waktu. Dan si ibu menelepon Amanda, juga si Bobby disuruh untuk mencari kakaknya. Lizzie? Hey, Bobby! Are you looking for Lizzie too? Nah, si bapak-bapak ini kemudian menjelaskan situasinya, di mana Elizabeth sudah dia culik dengan perkataan sedikit mengancamnya. Si Elizabeth mau tidak mau ikut aja dong sama dia, dan sampailah dia di tengah hutan, di mana ada ruang bawah tanah, yang mana orang ini adalah orang yang sama yang menggali tanah tadi malam. Di dalam bunker, Elizabeth juga diikat tuh di lehernya. Dan ibunya pulang dengan segera karena merasa khawatir dengan keadaan anaknya. Ibunya juga langsung menelepon polisi tuh. Dan sekarang semua orang mencarinya. Bahkan sang ibu langsung memberitahu suaminya sesaat setelah dia baru pulang berburu. Come on, let's go inside. Nah, Pak Polisi terlihat langsung gercep tuh mencarinya. Dan di rumahnya, Pak Polisi bertanya apakah ada alasan untuk Elizabeth untuk pergi dari rumahnya. Si ibu kemudian menceritakan dong kejadian tadi pagi pas mereka bertengkar karena sebuah maskara. Dan Pak Polisi berkata mungkin Elizabeth hanya pergi dengan pacarnya. Let's put out a bulletin. Let the State Department know we might have an in danger runaway. Nah, hari kedua, ayahnya mulai mencari Elizabeth dengan mobilnya. Nah, di sekolah si Cash diinterogasi. Semua yang berhubungan dengan hari-harinya. Pak Polisi kelihatannya sedikit curiga tuh sama dia. Dan sekarang udah giliran Amanda untuk diinterogasi mengenai hal yang sama. Nah, di dalam bunker, si penjahat berkata tuh sama Elizabeth kalau dia harus mulai menerima tentang keadaan dia sekarang. Si penjahat juga mengancam akan menyakiti si Bobby tuh kalau Elizabeth mencoba untuk kabur dan melarikan diri dari sana. I got us everything here. Nah, si penjahat kemudian memperkenalkan dirinya tuh sama Elizabeth kalau dia bernama Vincent dan mengaku sudah pernah menikah. Si Vincent juga memasak mie itu untuk Elizabeth karena dia punya semua yang dia butuhkan, bahkan sebuah TV untuk mendengar berita dari luar. Because the more you cry, the more I'm gonna hurt you. Di dalam rumah, saat si ayah pulang dari pencariannya, Pak Polisi berkata kalau pacar Elizabeth sudah mengaku kalau dia menaruh daun haram di dalam tas Elizabeth. Pak Polisi masih mengira kalau ini hanya kabur biasa guys. Dan si ibu berkata kalau tidak mungkin ini hanya kabur biasa. Karena kalau Elizabeth berniat untuk kabur, maka dia akan membawa semua barang yang dia butuhkan. Friend's place. That doesn't even make sense. You know, Pak Polisi kemudian laporan tuh sama komandannya. Dan si komandan terlihat sigap dengan berkata kalau dia akan mengarahkan semua yang ada untuk melakukan pencarian. Dimulailah tuh pencarian di hari ketiga. Dan benar aja semua orang dikerahkan, bahkan helikopter untuk mengawasi semua area. I'm gonna see a girl again. You can just keep an eye out for her.
Nah, si Amanda terlihat meminta maaf tuh sama si Cass karena sudah jujur tentang daun haram yang si Cass titipkan pada Elizabeth. Si Amanda juga nyuruh si Cass buat nyapa orang tua Elizabeth tuh. Dan karena orang tua Elizabeth berpikir kalau ini soal kasus daun tersebut, makanya si ayah tidak ramah tuh sama si Cass. Sheriff? Nah, si Sheriff terlihat berbicara sama orang tua Elizabeth. Ia meyakinkan mereka kalau mereka akan mengerahkan semua tenaga dalam pencarian anak mereka yang hilang. Walaupun ada satu hal nih yang nggak bisa polisi lakukan. Dan hal tersebut membuat sang ayah kecewa. Walaupun Pak Polisi memberi sebuah alasan yang meyakinkan. I don't believe this. Di dalam bunker, Elizabeth kembali diberi makan mie tuh sama si Vincent. Dia kemudian bercerita soal masa mudanya yang bersemangat dan sangat bahagia. Ayah Elizabeth terlihat bersama dengan teman-temannya tuh. Dan dia pun sampai di tempat si Vincent dan Elizabeth. Namun tidak ngeh karena mereka ada di bawah tanah. They were right there. And they couldn't even see us. Nah, berita soal Elizabeth yang hilang sekarang udah mulai disiarin tuh di televisi. Orang tuanya juga diwawancara dan si Elizabeth menangis sambil mendengar pesan dari mereka. Namun si Vincent terlihat mematikan TV-nya tuh dan dia pun terlihat membuka baju untuk menggares si Elizabeth untuk kesekian kalinya. Hari keempat, si Elizabeth mulai penasaran tuh kenapa dia dipilih oleh si Vincent. Dan si Vincent berkata kalau dia hanya melihat kesempatan ada saat Elizabeth sendirian. Si Vincent juga sedikit bercerita tuh sama Elizabeth kalau dia melakukan semua hal tersebut karena tidak ada pilihan dan karena dia dikecewakan sama istrinya. Yeah, somebody hurt me. Si Vincent di sini bercerita kalau dia sempat bahagia dengan istrinya, namun sang istri berbohong dengan menyebarkan berita kalau si Vincent sudah memperkaos dirinya. Pak Polisi juga sampai datang dong ke rumahnya dan itulah kenapa alasan dia di sana untuk kabur dari dunia yang sudah mengecewakannya. Well, unless I had to. Nah, si Vincent di sini kelihatan agak sedeng ya, karena dengan alasan yang tidak jelas, dia menculik Elizabeth. Bahkan katanya, dia memasang banyak bom untuk sekedar berjaga-jaga. Dia masih ngomong kalau itu bukanlah salahnya guys. Dan kita akan masuk ke hari kelima, di mana ayah Elizabeth terlihat berangkat dengan sangat tergesa-gesa. Nah, Elizabeth terlihat sudah berani melakukan rencana guys. Dia mencoba untuk mengambil pistol yang selalu digunakan oleh si Vincent. Namun si Vincent tiba-tiba bangun tuh dari tidurnya. Dan Elizabeth langsung beralasan kalau dia hanya ingin buang air saja. Si Vincent kemudian menyuruh Elizabeth duduk di sisinya guys, dengan ditutupi oleh aluminium karena hal tersebut memblokir inframerah saat para polisi mencari lewat helikopter. Dan cara tersebut ternyata beneran berhasil guys. Dan si Elizabeth mulai merayu-rayu si Vincent dengan berkata kalau dia nyaman di sana dan meminta untuk tidak dirantai. I'm not gonna go anywhere. Hari ke-6, situasi di rumah sudah terlihat tidak harmonis guys. Sudah mulai ada pertengkaran antara ayah Elizabeth dan juga ibunya. Namun sebenarnya ayah Elizabeth hanya terpukul guys. Dan kita diperlihatkan para polisi yang kembali melakukan pencarian. Working north? Let's make one last pass over this area. Di dalam bunker, Elizabeth mulai sedikit bertanya tuh tentang senjata yang dipakai oleh si Vincent. Dan dijawab oleh si Vincent kalau peluru dalam pistol tersebut bukan sungguhan. Namun kalau dekat, dia bisa menghabisi mangsanya. Dia juga ngajarin Elizabeth tuh pakai pistolnya. Dan dengan mudah, si Elizabeth bisa menggunakan pistol tersebut. Whoa. Malam harinya, si Vincent terlihat mengajak Elizabeth jalan-jalan guys. Dia juga punya beberapa barang militer untuk membantu dia melihat dalam kegelapan. Dia kemudian mendatangi sebuah mobil rusak tuh untuk mengambil beberapa makanan dan juga air yang dia ambil dari sebuah sungai. Totally clean, but it's okay if you boil it. Nah, Elizabeth kemudian melihat si Vincent main HP tuh. Nah, si Vincent kemudian berkata kalau dia sedang menghubungi pacarnya untuk memberitahu kalau dia sedang ada di mana. Pacarnya juga orang yang sudah naruh makanan guys di mobil yang tadi. Dan saat si Vincent merasa kalau ada helikopter di atasnya, Elizabeth pun memakai momen tersebut untuk melepaskan sebelah sepatunya. What happened to your shoe? First time I ever been scared of the moon.
Hari ke-7, si Ellie terlihat punya rencana lagi tuh. Dia mengambil HP yang Vincent punya dan mengirim pesan pada ibunya letak di mana dia berada sekarang. Namun sinyal di bawah tanah ternyata tidak ada guys. Dan Ellie pun membuka sedikit pintu bunker untuk mencoba mengirim pesan tersebut. Si Ellie juga terlihat mengambil senjata si Vincent guys dan diarahkan kepada si Vincent. Namun sayangnya pistol tersebut macet dan tidak bisa ditembakkan. Si Ellie kemudian segera bergegas tuh menyimpannya. Dan di rumah si Ellie kita diperlihatkan Pak Polisi yang berkata kalau sepertinya mereka akan mengurangi jumlah para pencari. All right, let's call it a night. Let's start wrapping this out here, people. Let's go. Nah, Ibu Elizabeth kemudian teringat masa-masa berdua dia ngobrol sama anaknya. Suaminya juga minta maaf tuh atas masalah kemarin dan berkata kalau mereka harus bersama untuk menyelesaikan masalah yang sedang menimpa mereka. Dan kita sekarang sudah sampai tuh di hari ke-8, di mana pesan Elizabeth kemarin baru saja terkirim dan dibaca oleh kedua orang tuanya. Let's contact the police first. Orang tuanya kemudian berencana untuk menghubungi polisi tuh. Sementara di dalam bunker, si Vincent menyadari kalau senjatanya ada yang ngome karena settingan pistolnya telah berubah. Si Vincent kemudian nanya tuh sama si Elizabeth. Si Elizabeth tentu saja nggak ngaku dan si Vincent bodohnya masih percaya aja. Don't push me away. Di rumah Elizabeth, Pak Polisi mulai diskusi tuh tentang pesan Elizabeth. Mereka berkata kalau itu bisa saja Elizabeth atau seseorang yang berniat mengerjai mereka. Diteleponlah tuh nomor tersebut sama si Pak Polisi. Dan untung bin beruntungnya, si Vincent masih di dalam bunker dan membuat panggilan tersebut tidak nyambung pada teleponnya. Just a generic voicemail. Si Vincent kemudian mengambil stok makanan lagi tuh seperti biasa. Dan saat mereka sudah di luar, si ibu berpikir untuk menelpon kembali nomor tersebut. Dan untungnya si Sheriff keburu datang tuh ke rumahnya. Dan si Sheriff pun berkata, jangan menelponnya karena bisa saja pesan tersebut benar dan membahayakan nyawa Elizabeth. Hari ke-9, Pak Polisi udah ngelacak tuh pemilik nomor tersebut dan tertuju sama satu wanita bernama Catherine Hurt yang ternyata polisi juga sudah pernah ke rumahnya. Nah, si polisi dulu nyari si Vincent tuh di sana atas tuduhan pelecehan sensual dan ternyata si Catherine ini adalah pacar si Vincent. Vincent Filia wanted on sex offense charges a year or so ago. Nah, kemudian si Catherine ditanya tuh sama si Pak Sheriff apakah dia bertemu dengan pacarnya dan dijawab oleh si Sheriff kalau dia sudah putus dari setahun yang lalu. Pak Polisi juga menemukan sebuah tempat tuh di bawah rumahnya. Benar aja, itu adalah tempat yang dipakai si Vincent untuk sembunyi ketika Pak Polisi datang ke sana. Looks like we got ourselves a digger. Nah, karena si Catherine udah gak bisa bohong lagi, si Catherine kemudian ngaku tuh kalau dia hanya mengirim beberapa makanan ketika si Vincent menghubunginya dan dia tidak tahu letak di mana bunker si Vincent berada. Pak Polisi juga udah mulai mengira tuh letak di mana bunkernya. Dan karena pesan tersebut akan menjadi kunci ke depannya, Pak Sheriff kemudian berkata kalau semua media pasti akan mencarinya. Filia has Elizabeth and she's still alive. Maybe we need to gamble. Malam harinya, Pak Sheriff yang sudah mengerahkan kembali helikopternya membuat Vincent kembali bergegas dan menyuruh Elizabeth untuk segera menutupi tubuhnya. Di TV juga udah disiarkan tuh beritanya kalau Elizabeth mengirim ibunya sebuah pesan dan berita tersebut membuat si Vincent sangat marah kepadanya. What have you done, huh? Di rumah Elizabeth, keluarganya kemudian komplain tuh kenapa polisi memberi info pada wartawan kalau Elizabeth mengirimnya pesan karena mereka berpikir kalau hal tersebut bisa sangat membahayakan nyawa anak mereka. Pak Polisi kemudian memberitahu alasannya tuh kalau si Vincent ini pengecut dan dia pasti lari dan Pak Polisi akan dengan mudah menemukan dirinya. Hope for your sake you're right. Si Elizabeth kan udah ketahuan tuh sama si Vincent. Namun hebatnya, si Ellie pakai jurus bohong dan berhasil meyakinkan si Vincent kalau dia tidak tahu apa-apa. Si Ellie juga gombal kalau dia sangat cinta tuh sama si Vincent. Dan layaknya sebuah buaya yang sudah lulus sama pawangnya, si Vincent percaya aja ketika si Ellie berkata kalau dia ingin menikah dengan dirinya. Can I wait?
Nah, kalian masih inget gak guys sama si Lucy teman sekelasnya si Ellie? Di sini kita diberitahu kalau yang dimaksud istri oleh si Vincent adalah si Lucy dan bukan si Catherine. Si Vincent ini ternyata hanya bapak-bapak pedo guys, yang bermimpi untuk menikahi anak pacarnya, yang jelas-jelas umurnya sangat jauh dari dirinya. Nah, si Ellie juga meyakinkan si Vincent tuh kalau dia ingin menikah dan tetap bersama dengan dirinya. Si Vincent aki-aki digombalin sama cewek muda ya baper aja dong. Yang tadinya dia mau menembak si Ellie, kemudian dibatalkan dan terlihat kabur dari sana. Hari ke-10, akhirnya pencarian berujung pada akhirnya guys, di mana si Ellie memberanikan diri untuk keluar dari bunker dan ditemukan oleh si sheriff tepat di depan pintu bunker tersebut. Si Elizabeth kemudian dibawa tuh ke rumah sakit, dan untuk si Vincent, dia dihukum penjara selama 421 tahun dan penjara tersebut tanpa pembebasan bersyarat sekalipun. Nah, karena filmnya udah beres, berarti sampai ketemu di video berikutnya.